Yes. Amen. Amen. Puji Tuhan. Malam ini kita mau lihat dalam buku Zekaria. Saya mau mendorong kita lewat dari buku Zekaria atau Zakaria. Zakaria. Oke. Puji Tuhan. Buku Zekaria adalah salah satu buku yang akhir di dalam perjanjian lama. Ya, buku yang kedua akhir sebenarnya. Ya, Hagai, Zekaria, Malakai ini adalah nabi-nabi yang kita panggil post-exilic ataupun nabi-nabi yang melayani Tuhan setelah orang Israel kembali ke Yerusalem selepas Babylon. Jadi ini kita panggil mereka yang dibuang selepas pembuangan mereka di tanah Babylon, mereka sudah kembali. Jadi nabi-nabi ini adalah nabi-nabi yang melayani Tuhan, bernubuat, memberitakan firman Tuhan untuk mendorong orang-orang Israel untuk membangun rumah Tuhan. Jadi Zekaria salah satu daripadanya. Sebenarnya Zekaria dan Hagai itu melayani hampir sama waktunya. Kalau saya tidak silap hanya 2 bulan bezanya jarak mereka dalam melayani. Jadi kita panggil ini Hagai dan Zekaria, mereka adalah contemporary, ya, melayani Tuhan hampir sama waktu. Dan juga Malakai, karena itu adalah waktu-waktunya mereka membangun rumah Tuhan setelah mereka kembali dari pembuangan dari Babylon. Mereka kembali ke Jerusalem untuk membangun Jerusalem kembali, terutamanya rumah Tuhan. Jadi saya mau baca dulu dari ayat 1 sehingga ayat 7. 1 hingga ayat 7. Ayat 1 katanya, datanglah kembali malaikat yang berbicara. Datang kembali maksudnya malaikat Zekaria ini menerima lawatan Tuhan dan menerima visi di dalam satu malam. Satu malam Zekaria telah mendapat beberapa visi dari Tuhan. Ya, kalau saya tidak silap 8 visi dari Tuhan, ya, tentang rencana Tuhan bagi orang Israel. Dan visi ini di pasal 4 adalah visi yang kelima. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka ayat 2, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukit padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, tuanku? Ayat 5, maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, tuanku. Ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7, siapakah engkau, gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali baru itu. Haleluya. Amen. Visi yang Zekaria lihat ini, dia melihat ada sebuah kandil. Ya, kita tahu itu kandil yang di rumah Tuhan, ada 7 corotnya. Dan kandil ini ada pohon zaitun yang katanya di sini terukit kepadanya, yang berada di sebelah 2 pohon zaitun ini, di sebelahnya kandil ini, dan pohon zaitun ini berada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Okay? Itu melambangkan
Zaitun itu melambangkan karena mereka pakai zaitun untuk menghasilkan minyak untuk diletakkan di dalam kandil supaya kandil itu terus menyala. Jadi malaikat itu tanya Zakaria, adakah engkau tahu apa ini? Zakaria kata, tidak Tuhan, aku tidak tahu hal ini. Jadi yang dijawabnya malaikat kepada Zakaria itu bukan untuk menjelaskan apa yang dia lihat, bukan menjelaskan tentang kandil, pohon zaitun yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil itu. Malahan dia berkata bahwa visi ini, kandil zaitun yang menghasilkan minyak, yang mengalirkan minyaknya di atas corot-corot, ketujuh corot kandil itu, katanya ini adalah firman Tuhan kepada Zerubabel. Zerubabel waktu itu adalah dia seorang governor kepada orang Israel yang kembali daripada Babylon di Jerusalem. Dan Zerubabel yang memimpin orang Israel untuk membangun kembali rumah Tuhan. Firman mengatakan bahwa rumahku adalah rumah doa. Rumah doa itu adalah tempat di mana umat Israel datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka datang berfellowship dengan Tuhan dengan membawa korban bakaran mereka, mendekat Tuhan, bertobat, berdiri di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu berbicara tentang kehidupan orang Kristen. Itulah pentingnya gereja pada hari ini, membangun rumah Tuhan. Kenapa Tuhan mengirimkan Zakaria, mengirimkan Hagai dan juga Malakai atau Maliaki pada waktu ini? Karena sewaktu orang Israel kembali dari Babylon ke Jerusalem untuk membangun rumah Tuhan, saat mereka sampai ke Jerusalem, mereka membangun sekejap, tetapi setelah itu mereka berhenti. Mereka berhenti karena terlalu banyak cabaran atau masalah di dalam dan juga dari luar. Di luar ada musuh-musuh yang mengelilingi mereka dan membuatkan mereka itu berputus asa dan tidak mau membangun lagi karena musuh-musuh yang mengganggu mereka. Di dalaman ada isu-isu kehidupan mereka. Mereka mengabaikan rumah Tuhan, mereka memberontak, mereka tidak pedulikan rumah Tuhan, mereka campur, kawin, nikah dengan bangsa-bangsa yang lain. Banyak masalah. Dan bukan itu saja, tetapi karena rumah Tuhan itu berada di dalam keadaan reruntuhan yang luar biasa. Dan mereka tidak mampu untuk membangun rumah Tuhan karena kurang kemudahan dan yang mereka perlukan. Begitu terbatas mereka. Jadi banyak masalah ini sehingga tergendalanya pembangunan rumah Tuhan sehingga 15-16 tahun. Begitu terbuang waktunya. Jadi Tuhan mengirimkan Zakaria, Malakai dan juga Hagai untuk mendorong orang-orang Israel mengingat kembali rencana Tuhan, janji Tuhan tentang rumah Tuhan. Jadi mereka datang bernubuat, mereka datang memberitakan firman atau menubuatkan firman Tuhan kepada orang Israel untuk mereka bangkit kembali, untuk mereka meneruskan pekerjaan untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ada waktu-waktu kita memerlukan dorongan. Ada waktu-waktunya kita perlukan khotbah. Kita memerlukan pendeta. Kita memerlukan gembala kita. Kita memerlukan teman-teman kita atau pemimpin-pemimpin kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita, untuk mendorong kita, untuk menyalakan api kembali dalam hidup kita. Karena banyak kita mengalami masalah seperti orang Israel, terbengkalai, tergendala pekerjaan Tuhan 15 tahun, 16 tahun dan tidak ada apa-apa yang mereka lakukan. Jadi Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk mendorong mereka. Saudara, penting sekali kita berada di dalam gereja. Penting untuk kita menjadi anggota. Penting untuk kita berada di dalam satu gereja, dalam satu payung, dalam satu naungan. Kita memiliki gembala, kita memiliki pemimpin dalam hidup kita. Karena ada waktu-waktu dalam hidup kita, kita memerlukan dorongan seperti orang Israel ini. Zerubabel dan orang Israel begitu kecewa, putus asa, mereka capek, mereka penat dan tidak mau membangun lagi. Tapi datang Zakaria. Tuhan menampakkan satu visi kepada Zakaria bahwa rumah Tuhan itu yang disimbolkan dengan kandilnya, dengan pohon zaitun di sebelah kanan, di sebelah kiri,
berbicara tentang kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus. Pohon zaitun mengalirkan minyak, itu melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus sentiasa ada untuk menyegarkan kita apabila kita datang kepada Tuhan dan committed, kita tetap di dalam Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Di ayat 6, malaikat itu dia menjelaskan bukan tentang kandil dan itu, tapi dia memberitahukan bahwa inilah firman Tuhan kepada Zerubabel di ayat 6. Katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 7, siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi rata. Saudara, di dalam hidup ini kita akan mengalami masalah. Di dalam pelayanan, contohnya dalam ministry, di dalam pelayanan, kita akan menghadapi banyak masalah. Tetapi kata Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Saudara, selagi kita mengandalkan kekuatan manusia, selagi kita mengandalkan hikmat manusia, kebolehan kita, kemampuan kita, saudara, kita tidak boleh. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan Roh Tuhan, kata Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. It is by my spirit, saith the Lord. Saudara, untuk kita bertahan dalam pelayanan, untuk kita bertahan dalam kehidupan ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersandar kepada Tuhan, sentiasa ada hubungan dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Katanya, siapakah engkau, gunung yang besar? Gunung yang besar ini adalah masalah-masalah yang mereka alami di waktu itu. Zerubabel dan orang Israel. Siapakah gunung besar ini? Siapakah musuh-musuh yang di sekeliling kita? Siapakah masalah-masalah yang ada di dalam kita? Ya, kata Tuhan kepada Zerubabel, segala gunung-gunung ini yang besar ini akan menjadi rata karena Roh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, terbukti dalam kehidupan saya, dalam pelayanan keluarga saya, kita melihat ya, saat kita mengalami masalah yang besar, Tuhan memampukan kita untuk mengatasi, memampukan kita untuk menang di atas segala cabaran, ujian yang datang dalam kehidupan kita. Saudara, hidup kita sama seperti orang Israel. Hidup kita sama seperti mereka. Mereka jadi kecewa, mereka berputus asa, mereka berhenti untuk membangun rumah Tuhan. Mereka tidak pedulikan lagi pekerjaan Tuhan. Kita sama, saudara. Ada waktu-waktu dalam hidup kita, kita juga akan kecewa. Kita juga akan putus asa. Hidup ini akan membawa masalah dalam hidup kita. Ya, saat kita percaya Yesus bukan bermaksud segala masalah kita akan selesai. Saat kita percaya Yesus bukannya bermaksud kita tidak akan lagi susah atau masalah. Padahal di sebaliknya, saudara. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, pasti ada masalah. Kalau kita setia melayani Tuhan Yesus, pasti ada masalah. Kadang-kadang masalah yang lebih besar terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita mengenal Tuhan, kita mengenal Yesus, Dia akan memampukan kita. Karena Roh Tuhan yang dikirim kepada kita, kita dipenuhi dengan Roh Allah, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu akan memampukan kita untuk mengatasi dan menghadapi segala ujian dan masalah dalam kehidupan kita. Saudara, malam ini saya mau mendorong kita. Tanpa Yesus dalam hidup kita, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus kita akan mengalami kemenangan. Jadi lihatlah Yesus, datanglah kepada Yesus, berilah dirimu kepada Yesus, sehingga hidupmu akan diubahkan, diberkati. Dan engkau akan melihat, saudara, kadang-kadang kita terlalu biasa dengan dunia, dan apa yang kita lihat, itulah, kita tidak akan mengerti apa yang di sekeliling kita. Kita tidak mengerti apakah campur tangan Tuhan, berkat Tuhan, kemenangan yang Dia janjikan, sukacita yang Dia janjikan, ketenangan yang Dia janjikan. Kita tidak akan mengerti. Hanya apabila kita datang kepada Tuhan, memberikan diri kita kepada Tuhan, barulah kita mengerti, saudara-saudara. Tetapi banyak manusia
Banyak orang Kristen tidak mau memberikan sepenuhnya, tidak mau menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Itu menjadi masalah. Jadi banyak orang Kristen hidup di dalam penglihatan mereka. Ya, tapi kalau kita orang Kristen, kita bukan berjalan oleh penglihatan, tetapi kita berjalan menurut iman, percaya kepada Tuhan. Kalau apa yang kita lihat itu, kalau masalah yang kita lihat itu, kalau kita ada Yesus dalam hidup kita, kita akan melihat bahwa Allah kita lebih besar dari segala masalah kita. Amin. Tapi kalau kita berjalan dalam dunia, kita akan melihat bahwa masalah itu sangat besar yang begitu menenggelamkan kita. Dan kita akan putus harapan, kurang percaya, kurang iman. Penting saudara, berikan dirimu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Yohanes telah menuliskan suratnya, katanya, Dia yang berada di dalammu lebih besar daripada dia yang berada di luar atau di dunia. Amen. Amen. Saudara, biar firman Tuhan mendorong kita hari ini. Ini juga mendorong kami di sini bahwa 9 tahun ini dalam pelayanan Etnos, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Oleh karena roh Tuhan, kita tetap melayani Tuhan. Haleluya. Semoga Anda diberkati dengan firman Tuhan pada malam ini, saudara. Praktikanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Apabila mungkin engkau belum menerima Yesus sepenuhnya dalam hidupmu, terimalah Dia dalam hidupmu hari ini. Berdoalah, bertobatlah, dan kembalilah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Amin dan amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan kuasa untuk hidup di dalam dunia ini, untuk melayani Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan. Biarlah kami mengenal Roh Kudus. Biarlah kami menerima Roh Kudus. Biarlah kami datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Engkau berkati dan Engkau campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara mereka hari ini yang mengalami kesusahan, yang mengalami ujian, yang mengalami cabaran dalam hidup mereka, yang mengalami tantangan di dalam hidup mereka, sehingga mereka bergumul ya Tuhan. Saya berdoa malam ini Engkau tolong mereka, karena bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Allah sendiri. Gunung-gunung yang besar yang mereka hadapi akan diratakan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita jumpa minggu depan. Shalom.